Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Anggralita Sandra Dewi, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arina Musdalifah dengan NIM 2186206005 dari Prodi PGSD 2021A Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang model perkembangan kurikulum. Pengertian model perkembangan kurikulum. Model adalah konstruksi yang bersifat teoritis dan konsep. Dalam pemilihan suatu model, kurikulum bukan hanya didasarkan pada kelebihan dan kekurangannya saja, tetapi juga harus mempertimbangkan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan yang dianut, serta model konsep yang pendidikan mana yang digunakan. Berbagai model dalam perkembangan kurikulum secara garis besar. Yang pertama, model administratif. Yang kedua, ada model dari bawah. Yang ketiga, model demonstrasi. Yang keempat, model Bellcamp. Yang kelima, model terbalik Hilda Tada. Yang keenam, model hubungan interpersonal. Yang ketujuh, model action rehearsal. Macam-macam model perkembangan kurikulum. Yang pertama, model Taylor. Model Taylor adalah model yang paling dikenal sebagai perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Yang kedua, model Taba. Taba menggunakan pendekatan akar rumput bagi perkembangan kurikulum. Yang ketiga, model Wheeler. Kurikulum persuasive mempunyai argumen tersendiri menanggapi kurikulum. Menggunakan satu proses melingkar, namanya setiap elemen saling berhubungan dan bergantungan. Yang keempat, model Nichols. Mengembangkan suatu pendekatan yang cukup tegas, mencakupi elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. Yang kelima, model Stiglbeck. Mengembangkan suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi suatu interaksi alternatif atau model dinamsi bagi model proses kurikulum. Yang keenam, model silo. Untuk mengerti model ini, kita harus menganalisa konsep kurikulum dan konsep rencana kurikulum mereka. Pengembangan kurikulum menurut standar proses sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada suatu pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulan, kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum segala pengalaman pembelajaran yang disediakan bagi siswa di sekolah, dan kurikulum terintegrasi filsafat, nilai-nilai pengetahuan, dan perbuatan pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.